Halo, selamat datang di DBS Diskusi bersama Saifur, di mana kita akan membahas hal-hal menarik berkaitan dengan geopolitik, sejarah, dan militer. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan tombol like-nya bisa ditahan sampai akhir video. Oh ya, untuk judul video hari ini adalah Konflik China-Vietnam 1979. Sebelumnya saya akan memberikan fakta penting terlebih dahulu, ya ini adalah fakta sejarah ya. Berdasarkan penelitian dan sumber historis yang kredibel, klaim bahwa strategi perang gerilya Vietnam diambil dari buku pokok-pokok perang gerilya karya Jenderal Ahn Nasution tidak terbukti secara objektif. Sebaliknya, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Vietnam sudah mempunyai tradisi perang gerilya sendiri jauh sebelum buku Nasution diterbitkannya. Jadi ini adalah untuk membahas tentang perbedaan antara perang gerilya Indonesia dan Vietnam dan membantah mitos bahwa Vietnam menang perang melawan Amerika Serikat berkat buku pokok-pokok perang gerilya karya Jenderal Ahn Nasution ya. Di sini saya akan jelaskan secara lebih rinci lagi. Yang pertama, Vietnam sudah menggunakan perang gerilya sebelum waktu penerbitan buku Nasution. Ho Chi Minh menulis pamflet Catch dan Dukich atau Guerrilla Tactics sekitar tahun 1941 yang digunakan sebagai panduan awal bagi pemimpin komandan gerilya Vietnam. Bahkan sebelum itu, Vietnam, gerakan kemerdekaan di Vietnam telah melakukan operasi gerilya melawan penjajah Jepang lalu Perancis. Jadi praktik dan teori gerilya mereka berkembang secara lokal dan melalui pengaruh dari revolusi komunis termasuk Mao. Kapan buku Nasution diterbitkan dan konteksnya ya, buku pokok-pokok perang gerilya oleh Ahn Nasution sendiri baru diterbitkan tahun 1953. Jadi jika teori atau praktik perang gerilya Vietnam sudah ada sebelumnya dan dijalankan bahkan sebelum 1953 buku ini diterbitkan. Mustahil seluruh strategi mereka hanya diambil dari buku Nasution. Kemudian saya akan bahas perbedaan sumber pemikiran. Banyak studi menyebutkan bahwa pemikiran perang rakyat dan perang gerilya di Vietnam sangat dipengaruhi oleh model Mao Zedong dan teori revolusi komunis dari Tiongkok. Selain itu, strategi gerilya di Vietnam bersifat adaptif terhadap kondisi lapangan, hutan tropis, dukungan rakyat, jaringan logistik rahasia, penyergapan, penggunaan terowongan, mobilitas tinggi, penyamaran, elemen-elemen yang sudah mereka kembangkan sendiri dalam konteks lokal ya. Dari Tempo.com ini diambil dari Tempo, tangkapan layar unggahan yang mengklaim Vietnam memenangkan perang melawan Amerika tahun 1975 berkat buku strategi perang karya Ahn Nasution ya. Dari turnbackhoax.id juga sudah menjelaskan berdasarkan hasil penelusuran klaim bahwa kemenangan Vietnam dalam perang melawan Amerika Serikat pada tahun 1955 sampai 1975 sebagian besar karena menggunakan strategi perang gerilya yang ternyata strategi itu diambil dari buku karya Jenderal Ahn Nasution merupakan klaim yang menyesatkan. Jadi ini sudah terjawab di sini ya. Oke ya, kita akan masuk ke part pertama video pada hari ini. Part pertama, China dan akar perjuangan perang Vietnam. Ho Chi Minh mengembangkan strategi perang gerilya sebagai inti perjuangan Vietnam melawan penjajahan Prancis dan intervensi militer asing, terutama dengan menggabungkan teori dan praktik dari tradisi revolusi komunis termasuk ajaran Mao Zedong dan pengaruh langsung dari China. Salah satu tulisan yang penting adalah esai Catch dan Dukich atau Guerrilla Tactics yang dipersiapkan oleh Ho Chi Minh tahun 1941. Menjadi semacam manual taktik dan prosedur perang gerilya bagi Vietnam sebelum pembentukan unit bersenjata resmi. Pengaruh China muncul lewat buku seperti On Guerrilla Warfare karya Mao Zedong yang diterjemahkan ke Vietnam dan dipelajari oleh pemimpin Viet Minh ya. Ajaran Mao tentang pentingnya dukungan rakyat, penggunaan siasat mobilitas yang tinggi, penyergapan, serta peran rakyat yang menjadi bahan dari kerangka pemikiran Ho Chi Minh. Namun hubungan Ho Chi Minh dan China tidak bersifat satu arah meski sangat mengandalkan bantuan militer dan ideologis dari Beijing. Dalam perang melawan Prancis dan Amerika Serikat, Ho juga berhati-hati menjaga kemerdekaan politik Vietnam sehingga tidak sepenuhnya menjadi boneka China. Pada masa perang Vietnam, situasi geopolitik termasuk persaingan Sino-Soviet mendorong Ho untuk menyeimbangkan dukungan dari China dan Uni Soviet agar Vietnam tetap menjadi ruang gerak politik. Agar Vietnam tetap memiliki ruang gerak politik maksud saya. Ini juga didasarkan dari beberapa sumber ya, salah satunya Ho Chi Minh and the Origins of the Vietnamese Doctrines of Guerrilla Tactics karya Edward C. O. Dowd tahun 2013 dan China and the Vietnam War 1950-1975 karya Chiang Zai.
Kemudian selain Ho Chi Minh, saya juga akan membahas satu tokoh lagi yang sangat penting dalam perang Vietnam ya, yang namanya adalah Jenderal Vo Nguyen Giap. Mengembangkan strategi perang gerilya di Vietnam dengan memadukan pengaruh dari Mao Zedong bersama keunikan kondisi lokal Vietnam yang kemudian membantunya membawa kemenangan melawan Prancis dan intervensi Amerika. Berikut detail termasuk hubungan dengan China dan strategi gerilya yang dipelajari. Giap pernah tinggal dan bersembunyi di China saat perlawanan terhadap penjajahan Prancis meningkat. Di sana, ia belajar dari revolusi komunis China, termasuk taktik perang rakyat atau people war yang memang dikembangkan oleh Mao. Salah satu karya Giap yang penting adalah People War, People Army, yang menjadi semacam manual atau dokumen teori praktik perang rakyat Vietnam. Strategi gerilya yang dipelajari dan diadaptasi meliputi mobilitas unit kecil, pemanfaatan medan lokal, hutan, pegunungan, desa-desa yang terpencil, serangan mendadak, dan penyergapan atau ambush ya. Sabotase terhadap jalur logistik musuh, dan membangun zona bebas atau liberated zone untuk mendapatkan dukungan rakyat, latihan logistik, dan intelijen. Dalam pertempuran Dien Bien Phu misalnya, Giap memakai saran dan bantuan dari China, artileri berat dan logistik didukung oleh China, serta menggunakan taktik pengepungan yang disesuaikan agar musuh tidak mudah disuplai lewat udara. Pertempuran Dien Bien Phu ini adalah pertempuran yang sangat sengit terjadi 1954 ya. Itu adalah titik awal kemenangan Vietnam melawan Prancis, maksud saya ya. Itu adalah pertempuran yang cukup terkenal, di mana dalam pertempurannya tentara Vietnam itu banyak mempreteli artileri kemudian dipasang kembali dan dijadikan senjata dukungan untuk mengebom posisi-posisi tentara China dari gunung ya. Jadi itu adalah strategi yang sangat unik ya. Meriam howitzer yang awalnya itu berat dipreteli menjadi beberapa bagian, kemudian dipasang lagi di bukit-bukit atau di gunung-gunung pada waktu itu untuk memborbardir posisi tentara Prancis, sehingga Prancis kalah dalam perang Dien Bien Phu 1954 ya. Kemudian siklus perang rakyat ala Mao. Abdi rakyat perang panjang atau protracted war melalui tahap defensif, stabil, stalemate, ofensif, ofensif. Strategi Giap menerapkan ini dengan memperkuat basis rakyat dan organisasi partai di desa. Di desa-desa kemudian memperluas ke provinsi atau wilayah perbatasan dan akhirnya melakukan pertempuran besar ketika kondisi sudah menguntungkan. Jadi memang dari Vo Nguyen Giap ini juga mengembangkan perang di mana mereka akan membangun basis yang kecil terlebih dahulu untuk pertempuran skala kecil, baru setelah basis itu besar bisa melakukan pertempuran yang skalanya lebih besar. Kemudian kita akan masuk ke part kedua video hari ini. Part kedua, apa yang terjadi dalam konflik 1979. Hubungan geopolitik bisa berubah dengan cepat dan bahkan bisa berakhir menjadi konflik militer seperti konflik antara Vietnam dan China 1979. Sebelumnya, China adalah sekutu utama NVA atau North Vietnamese Army dalam konflik Vietnam-Prancis 1946 sampai 1954 dan perang antara North Vietnamese Army melawan Vietnam Selatan yang didukung Amerika pada 1955 sampai 1975. Tercatat dari sumber ya, Chen Jian, China Involvement in the Vietnam War, Cold War International History Project Wilson Center, China telah memberikan bantuan finansial sebesar 20 miliar US dollar pada waktu itu dan mengirimkan sekitar 320.000 personel militer non-tempur ya. Termasuknya adalah teknisi dan logistik untuk mendukung North Vietnamese Army ya. China mengirim pasukan senjata ringan, artileri, sistem anti udara, truk, bahan bakar dan makanan ke NVA. Tapi setelah 1975 ketika NVA berhasil memenangkan perang dan menyatukan Vietnam, perlahan hubungan China dan Vietnam menjadi buruk. Dikarenakan Vietnam yang lebih dekat dengan Uni Soviet, catatannya China dan Uni Soviet memiliki hubungan buruk pasca konflik perbatasan tahun 1969. Sengketa perbatasan darat antara Vietnam dan China serta perebutan Pulau Spratly dan Paracel. Masalah rasisme juga terjadi pada masyarakat keturunan Tiongkok di Vietnam pada waktu itu. Masalah lainnya muncul setelah Vietnam menggulingkan pemerintahan Khmer Merah Pol Pot di Kamboja yang merupakan sekutu China di kawasan pada 7 Januari 1979. Vietnam kemudian membentuk Republik Rakyat Kamboja dan bertahan sampai 1989. Perang Cina-Vietnam ini terjadi pada 17 Februari sampai 16 Maret 1979 merupakan serangan besar China ke Vietnam Utara atas respon invasi Vietnam ke Kamboja.
Hasil dari konflik 1979 adalah catatan buruk dari kemampuan militer China waktu itu dikarenakan menurut beberapa analisa barat, China menderita banyak korban jiwa lebih tinggi dari Vietnam dalam perang yang berlangsung kurang dari sebulan saja. Tentara Cina berjumlah sekitar 200.000 menyerbu Vietnam yang berjumlah sekitar 100.000 saja tentara pada waktu itu. Beberapa perkiraan menyebutkan China kehilangan hingga 60.000 tentara dalam perang yang kurang dari sebulan tersebut. Secara politik, gagal memaksa Vietnam keluar dari Kamboja. Vietnam baru keluar dari Kamboja di tahun 1989. Vietnam menjadi lebih dekat dengan Uni Soviet dan menjadi ketegangan geopolitik bagi China. Oke ya, kita sudah membahas tentang konflik perselisihan China-Vietnam 1979. Di sini saya akan membahasnya lebih detail ya. Kenapa PLA atau People Liberation Army, tentara komunis Partai Tiongkok, gagal mengalahkan Vietnam? Saya akan bahas di part ketiga video hari ini. Part ketiga video hari ini, kenapa PLA gagal dalam melawan Vietnam? Mengapa PLA mengalami kegagalan atau kinerja buruk? Beberapa faktor digarisbawahi oleh analisa barat ya. Yang pertama adalah kekurangan pelatihan dan profesionalisme. PLA banyak prajurit dan komandan belum terbiasa dalam operasi militer modern dan gabungan antar unit infanteri, tank, dan artileri. Kekurangan pelatihan dan profesionalitas ya. Ada laporan bahwa sebagian besar pasukan hanya diberi latihan singkat sebelum perang, terutama milisi dan pasukan lokal. Kemudian alasan kedua, doktrin militer yang ketinggalan zaman. PLA masih menggunakan taktik gelombang manusia atau human wave assault dan strategi perang rakyat ala Mao yang efektif dalam kondisi tertentu di dalam negeri tetapi kurang cocok di medan pegunungan dengan pertahanan yang kuat. Penempatan militer Vietnam yang di perbatasan juga ditempati oleh militer-militer yang berpengalaman atau profesional pada waktu itu. Kemudian masalah logistik dan intelijen, persediaan makanan, amunisi, logistik umum tidak berjalan secara lancar, terutama saat pasukan PLA bergerak lebih dalam ke wilayah Vietnam. Banyak kerusakan dalam jalur suplai karena serangan atau kondisi medan yang berat. Kemudian dari peta informasi geografis atau peta topografi yang digunakan oleh PLA juga tidak akurat ya. Banyak juga tentara yang salah membaca peta dan intelijen lokal yang kurang bisa memberikan informasi berkaitan dengan kondisi lapangan pada waktu itu. Medan pertahanan juga lebih menguntungkan Vietnam pada waktu itu. Vietnam telah mempersiapkan pertahanan di perbatasan ya, pos-pos pertahanan di pegunungan, penggunaan artileri, mortar, senapan anti-tank jarak dekat, penyergapan, dan unit lokal milisi yang memahami medannya. Jadi Vietnam juga lebih memahami medan pada waktu itu. Cuaca, hutan, bukit, dan kondisi medan yang berat memperlambat pergerakan PLA dan menyulitkan koordinasi dan pengiriman pasokan. Keterbatasan strategis dan politik. Tiongkok tidak mampu memperluas perang terlalu lama atau terlalu jauh karena kekhawatiran akan intervensi Soviet di udara. Perang Tiongkok-Vietnam harus cepat dan terbatas. Harus menjaga stabilitas internal setelah periode revolusi kebudayaan yang melemahkan struktur militer dan pengalaman komando. Korban besar dan hasil yang terbatas. Meskipun PLA unggul jumlah, korban yang ditanggung cukup tinggi dan hasil teritorial yang dicapai relatif kecil dan sementara. Mereka berhasil masuk ke beberapa kota perbatasan tetapi kemudian mundur dan setelah menyatakan bahwa tujuan mengajar Vietnam telah terpenuhi ya. Jadi kenapa PLA atau tentara Tiongkok pada waktu itu kalah melawan Vietnam? Di sini akan saya jelaskan sebuah fakta unik ya. Penjelasannya berkaitan dengan penghapusan pangkat tentara PLA di tahun 1965. Oke, saya jelaskan di sini kenapa penghapusan pangkat di PLA tahun 1965 ini juga berpengaruh pada perang Vietnam ya. Pada tahun 1955, China baru mulai memakai sistem pangkat militer yang mirip Uni Soviet. Ada letnan, kapten, kolonel, jenderal, hingga marskal. Tapi 10 tahun kemudian Mao Zedong menghapus seluruh sistem pangkat itu pada 1965 karena alasan ideologis. Mao menganggap pangkat dan seragam yang berbeda-beda menciptakan kelas sosial baru di dalam militer yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan komunis. Ia ingin tentara dan rakyat menyatu, bukan ada kesenjangan antara atasan dan bawahan.
Apa yang berubah setelah pangkat itu dihapus? Mulai 1 Juni 1965, semua tanda pangkat atau insignia dihapus. Artinya tidak ada lagi kapten, letnan, kolonel, atau jenderal secara resmi. Semua tentara hanya disebut komrad atau kadre. Komando militer didasarkan pada jabatan administrasi, bukan pangkat. Misalnya, komandan resimen menggantikan istilah kolonel, komandan kombi menggantikan istilah kapten, tapi mereka tidak memiliki pangkat resmi atau lambang di seragamnya. Sistem ini disebut dengan grade system, lebih seperti sistem pegawai negeri, bukan militer profesional. Sumber ini didapatkan dari Rand Corporation, PLA Military Reform and Lesson from 1979. Ya. Kemudian dari Wikipedia juga Rank of the People Liberation Army Ground Force, ya ini juga diambil dari beberapa sumber. Dampak di lapangannya terjadi pada saat Perang Vietnam ya. Tanpa pangkat, komando sering tidak jelas di antara unit dari daerah militer yang berbeda. Tidak ada standar untuk siapa yang memimpin bila dua unit bertempur. Tidak ada sistem kenaikan karir berbasis kemampuan seperti di militer barat. Perintah lebih bersifat politik, ditentukan oleh kader partai atau political komisar, bukan profesional militer. Hasilnya banyak sekali salah koordinasi, perintah tumpang tindih dan komando lambat. Semua ini terlihat nyata di Perang Tiongkok Vietnam tahun 1979. Sumber dari Hoover Institution 1979, Sino-Vietnamese War and its Consequence. Dan dari National Interest, How China Was Crushed by Vietnam in 1979, National Interest juga ya. Jadi di sini akan ada sedikit perbandingan antara PLA 1965 sampai 1988 sampai dengan PLA modern 1988 sampai sekarang. Jadi ini perbandingan saja ya. Perbedaan antara PLA atau People Liberation Army periode 1965 sampai 1988 dan PLA modern 1988 sampai dengan sekarang ya. Yang pertama adalah PLA versi lama, komando didasarkan jabatan administrasi atau komandan unit. Berbeda dengan PLA modern ya, komando berdasarkan hierarki resmi, letnan, kapten, dan seterusnya. Kemudian di PLA lama, identitas di seragam semua sama, tidak ada insignia. Sedangkan di PLA modern, identitas di seragam ada, lambang ada. Jadi ada lambang di pangkat, di bahu, dan seragam. Kemudian disiplin dan hierarki di PLA versi lama itu sangat lemah. Sering sekali tentara itu kabur antar unitnya, ya tidak disiplin. Sedangkan disiplin hierarki PLA modern lebih teratur dan profesional. Kemudian koordinasi tempur. PLA versi lama seringkali banyak sekali miskomunikasi sehingga seringkali kacau terutama dalam operasi gabungan. Sedangkan PLA modern lebih efisien dan standar antar unit. Kemudian ciri ideologis, PLA versi lama sangat egaliter sesuai dengan ajaran Mao. Sedangkan PLA versi modern ciri ideologisnya adalah profesional, modern ala standar internasional. Kemudian reintroduksi pangkat. Pangkat di PLA baru kembali diperkenalkan setelah 1988 ya. Setelah melihat kelemahan besar saat Perang 1979, Deng Xiaoping menyimpulkan bahwa tentara tanpa pangkat tidak efisien dan tidak modern. Maka pada tahun 1988 sistem pangkat resmi dikembalikan. Letnan, kapten, kolonel hingga jenderal bersama struktur pelatihan dan profesionalisme baru. Sumbernya didapat dari Jamestown Foundation, PLA New Organizational Structure ya. Mao ingin semua prajurit setara, tapi di medan perang peluru tidak menunggu rapat partai. Komunisme mungkin berhasil di pabrik tapi gagal total di parit ya. Karena bahkan Soviet tidak menggunakan idealisme egaliter Mao di militernya. Dengan kata lain, idealisme egaliter tidak bisa menggantikan rantai komando yang tegas. Setelah Mao wafat, PLA buru-buru mengembalikan sistem pangkat pada 1988 karena bahkan revolusi pun butuh perwira untuk memerintah. Menurut analisa barat seperti Rand Corporation dan The Diplomat, total korban Tiongkok dalam perang singkat 1979 melawan Vietnam diperkirakan antara 20.000 hingga 60.000 prajurit tewas atau terluka, tergantung sumber dan metode perhitungan. Sementara di pihak Vietnam kehilangan sekitar 10.000 sampai 20.000 personel militer dan sipil. Tetapi secara strategis dianggap lebih unggul karena berhasil mempertahankan wilayah dan memukul mundur PLA setelah 3 minggu pertempurannya.
Sumber ini didapat dari The Diplomat, Why China Lost the 1979 War Against Vietnam, dan Rand Corporation, Lesson from Sino-Vietnamese War. Oke, itu saja pembahasan pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton saya sampai akhir. Saya Saiful dari DBS. Terima kasih dan pamit undur diri.